mengurangi semangat kita untuk datang ke sekolah pada hari ini. Ya, semangat ya. Semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika segala sesuatu kita mulai dengan membaca doa. Ya, makan saja kita berdoa. Mau melakukan perjalanan kita berdoa. Begitupun dengan belajar. Alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan ketua kelas maju ke depan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir, nak? Chandra. Nah, Chandra dulu, apa keterangannya Chandra? Chandra izin ya. Terus siapa lagi? Ese. Terus siapa lagi, nak? Ibrahim apa? Oke. Nah, ya, 3 orang ya? Ada 3 orang. Nah, kalau ini yang izin Chandra dan Ese, izin kemana? Acara keagamaan ya? Iya, oke. Itu tadi ya, Ibrahim nanti ditanyakan sama wali kelasnya kenapa bisa tidak hadir pada hari ini, apakah dia sakit atau apa ya. Selanjutnya coba perhatikan di papan tulisnya. Masih ingat materi kemarin? Masih minggu lalu itu kita belajar teks persuasif. Ya, untuk hari ini kita memulai dengan materi yang baru ya. Nah, coba perhatikan di atas itu ada ya, buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, sebelumnya ibu tanya dulu, siapa di sini yang sering atau pernah masuk ke perpustakaan? Ya? Cuma segini. Esti, Dinda, yang laki-laki jarang-jarang lihat perpustakaan sekolah tidak? Oh, lihat. Oke, yang di bagian sini? Oh, Yendi. Ya. Kalau kalian masuk di perpustakaan, kalian ngapain di dalam perpustakaan? Membaca apa? Buku apa? Dongeng? Novel? Cerita-cerita? Dan buku pelajaran. Jika kalian masuk di perpustakaan, kalian langsung cari dongeng. Yang paling banyak itu dongeng-dongeng sama novel ya. Tapi kalian tidak belum mengerti yang mana di situ jenis bukunya, buku fiksi dan buku non fiksi ya. Buku fiksi itu buku yang buku yang ditulis oleh pengarang dengan buku yang berisi cerita terkait kejadian yang tidak nyata atau sesuai dengan imajinasinya penulis saja, dikarang-karang saja ya. Bagaimana ceritanya supaya menarik ya. Jadi buku fiksi itu buku yang berisi cerita terkait kejadian yang tidak nyata atau tidak pernah yang tidak benar-benar terjadi ya. Jadi bisa dikatakan buku fiksi itu berisi cerita khayalan atau rekaan saja, rekaan pengarang. Bagaimana supaya ceritanya menarik? Yang bagaimana itu contohnya buku fiksi? Dongeng,
pengetahuan. Contohnya buku paket tak, buku mata pelajaran tak. Ya. Mata pelajaran atau biografi. Nah, itu semua merupakan contoh teks buku non fiksi. Nah, ini ada saya ambil contohnya. Ini ya. Ini. Coba dibedakan, perhatikan dulu. Ini ada dua jenis buku. Ya. Yang mana buku fiksi? Coba. Yang mana buku fiksi? Yang mana buku fiksi? Yang mana? Iya. Otomatis ini yang buku non fiksi. Fiksi, biografi pahlawan Lapawawoi. Ya. Paham ya, Nak? Semangat. Semangat belajar bahasa
Selanjutnya unsur ya. Kita sudah masuk di unsur-unsur buku fiksi. Ya, kita hari ini tujuannya tadi ada dua ya, menentukan unsur-unsur buku fiksi dan menentukan unsur buku non fiksi. Ya. Kemudian yang unsur-unsurnya itu yang pertama ada sampul ya. Maksudnya itu unsur-unsurnya hal-hal apa saja yang terdapat dalam buku fiksi itu. Yang pertama kan otomatis ada yang namanya sampul, kemudian pokok bab buku, kemudian ada judul bab dan subbab. Lanjut tema, penokohan, bahasa yang digunakan, kemudian alur cerita. Sedangkan buku non fiksi sama halnya tadi dengan buku fiksi.
yang paling menonjol. Dari segi penulisannya, buku fiksi disampaikan menggunakan bahasa formal sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Meskipun ada beberapa buku fiksi seperti buku motivasi dan referensi ditulis dengan menggunakan bahasa yang santai. Walaupun begitu, penulisannya tetap menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah lebih atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan kata atau kata demokratis. Kata demokratis maknanya adalah kata yang mengandung makna sebenarnya. Informasi yang disampaikan oleh penulis disajikan secara lengkap dan tegas. Ini sangat berkebalikan dengan ciri karangan fiksi yang sering menggunakan kata demokratis. Agar lebih jelas perbedaan antara demokratis dan demokratis, perhatikan kalimat berikut. Berarti mempunyai dua kandungan utama. Kandungan utama dalam kalimat tersebut adalah makna demokratis atau makna sebenarnya, karena merujuk pada dua kandung yang berwarna hitam. Bandingkan dengan kalimat berikut. Timo menjadikan kalimat hitam agar keduanya tidak mendapat hukuman. Kandungan dalam kalimat tersebut tentu bukan bermaksud menjadikan Timo sebagai yang kandung berwarna hitam, melainkan bermakna bahwa Timo menjadi orang yang disalahkan padahal sebenarnya tidak bersalah. Jadi, kandungan yang pertama merupakan kata demokratis, sedangkan kandungan kedua adalah kata demokratis. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keempat, seringkali berbentuk tulisan ilmiah populer. Suatu tulisan dikatakan sebagai tulisan ilmiah populer karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang santai, namun kesini tetap diambil berdasarkan kajian dan sumber referensi yang ilmiah. Kemudian yang kelima, pengulangan buku adalah pengulangan yang baru atau pengembangan dari pengulang yang sudah ada. Dan yang keenam, memiliki objektivitas yang tinggi. Maksudnya, fakta dan data yang disampaikan ke pembaca sesuai dengan kebenarannya dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penulis. Buku yang fiksi dibedakan menjadi beberapa jenis menurut isinya. Jenis tersebut antara lain yang pertama, buku biografi. Buku biografi merupakan buku yang berisi riwayat hidup seseorang, biasanya mengenai riwayat hidup pahlawan atau tokoh-tokoh yang berpengaruh. Buku biografi tentunya ditulis agar dapat menginspirasi para pembaca. Yang kedua adalah buku literatur. Buku literatur merupakan buku yang memiliki fungsi untuk digunakan sebagai rujukan kajian keilmuan. Buku literatur sering disebut kitab atau buku kuliah. Biasanya buku literatur sering ditulis berdasarkan penelitian. Maka dari itu, buku ini sudah jelas memiliki kadar keilmuan yang sangat tinggi. Jadi, buku literatur ini sering ditulis oleh dosen atau peneliti. Ketiga adalah buku motivasi. Buku motivasi merupakan buku yang berisi kajian psikologis untuk membangkitkan gairah atau semangat bagi para pembacanya. Buku motivasi dapat disusun berdasarkan kajian keagamaan atau moral. Dengan membaca buku motivasi, pembaca diharuskan mendapatkan energi baru untuk meneruskan
Bagaimana judul dan tema digambarkan? Apakah ada keunikan dalam perbedaan judul dan tema? Bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Bagaimana pengarang Ya. Ibu rasa itu sudah cukup ya materi tadi yang disampaikan di video. Kemudian selanjutnya ya kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran, yaitu menelaah unsur-unsur buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, sekarang anak-anak, pertemuan sebelumnya kan sudah dibagi kelompok, ya. Jadi silahkan kembali ke kelompoknya yang sudah dibentuk kemarin. Silahkan bawa buku. Ya, silahkan. Ada tasnya, Nak. Dan silahkan naikkan bukunya. Naikkan. Sekedar informasi, di bagian belakang dinding kelas ibu di situ ada berbagai
Ini contohnya buku non fiksi. Ya, sebelumnya kalian tidak tahu menjadi tahu. Nah, apalagi contohnya buku non fiksi tadi? Geografi, buku mata pelajaran, buku ilmu pengetahuan, skripsi, ya, makalah. Nah, intinya itu kalau buku non fiksi tidak dikarang-karang, jadi kalau kayak sinetron di televisi itu apa? Cerita fiksi. Cerita fiksi. Nah, FTV di televisi, nah itu semua hanya kan biasa kalau selesai sinetron atau FTV biasa di belakangnya itu selesai kan? Selesai. Ada tulisannya di situ. Cerita ini hanya fiksi belaka atau fiktif, ya, fiktif belaka. Nah, jika ada kejadian yang sama, hanya kebetulan saja. Ya. Jadi cerita-cerita atau sinetron termasuk tergolong cerita fiksi. Oke, Ibu rasa pertemuan kita cukup untuk pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa tetap diingat ya pada pertemuan selanjutnya dan seterusnya. Ya, demikianlah sebelum kita mengakhiri, ketua kelas silakan pimpin doa temannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa